mengenali jenis-jenis ahli spiritual atau dukun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukron hasiron kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Ali Zubaidi Demak. Salam. Ojo lali, wokahi solawate, wokahi solawate, wokahi solawate. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada, kali ini banyak orang, ini sudah lagi rame-ramenya ini masalah perdukunan. Ini yang sudah viral tentang dukun perdukunan. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, nanti insya Allah dengan video kali ini, sobat-sobatku yang belum mengetahui silahkan Anda pahami, dan bagi yang sudah menjalankan, yang sudah mengalami sebagai seorang entah itu praktisi, entah itu paranormal, entah itu spiritual, entah itu orang pinter, entah itu dukun, nah itu sudah terbiasa. Yang belum juga mengenali hal-hal seperti ini. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, dari kata-kata dukun itu, kalau orang Jawa, dukun itu harus ditiru dan rukun, itu kalau di Jawa. Jadi dukun seperti itu. Tapi kata-kata dukun itu identik dengan hal-hal yang syirik atau hal-hal yang musyrik. Nah, sobat-sobatku, jangan sampai kita itu menyinggung perasaan satu sama lain. Kalau kita, maaf, ini saya sebagai orang Islam, kalau kita menyinggung perasaan orang lain dan kalau kita menjatuhkan orang lain untuk kepentingan pribadi, nah itu hati-hati. Kadang kita berceramah tapi kita menjatuhkan orang lain, itu sama saja kita juga belum bisa dikatakan baik. Terus kita menjatuhkan orang lain tapi untuk sesuatu, entah itu konten, entah itu menghasilkan uang, entah itu apapun, itu juga tidak bagus. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, kalau bisa kita harus lebih baik daripada hari ini, atau kita lebih baik daripada hari esok atau lusa dan seterusnya. Marilah kita mencoba menjadi orang yang lebih baik. Jadi sobat-sobatku, kenalilah, ini yang pertama, kita sebagai ahli spiritual atau dukun itu harus Anda ketahui. Yang pertama, dukun prewangan. Ya, dukun prewangan ini biasanya, maaf, di dalam agama Islam atau di dalam Al-Quran itu diharamkan. Maksudnya bagaimana? Maaf, kadang kita mendapatkan sesuatu benda, entah itu batu, entah itu keris, entah itu apa, tetapi di dalamnya itu ada jin atau setan yang bisa membantu kita. Terus kita seumpama kita mengalami yang sedih, atau biasanya orang yang sangat sedih, yang sangat merenung, kadang hutang yang banyak, pergi dari rumah atau mengamalkan sesuatu amalan, pergi ziarah-ziarah ke sana ke sini, terus kita diikuti oleh jin atau diikuti oleh setan, terus dia membantu kita, entah itu untuk kebaikan, entah itu untuk keburukan, dan kita dan yang membantu kita adalah jin atau setan. Insya Allah itu kalau orang Jawa itu namanya parewangan. Nah, insya Allah seperti itu diharamkan. Itu Anda harus kenali. Anda harus kenali ahli spiritual seperti itu atau perdukunan seperti itu. Kadang kan ada yang memakai batu, memakai keris, terus memakai hal-hal, benda-benda yang gaib, entah itu di dalamnya atau jin ada setan, itu seperti itu.
itu parewangan. Terus seumpama orang diikuti jin atau setan itu juga parewangan lah, itu kurang bagus. Itu beda dengan khodam, nanti saya jelaskan. Itu yang pertama. Itu yang pertama adalah parewangan, insya Allah itu diharamkan. Dan yang kedua agak lebih tinggi sedikit, ini adalah khodam. Ini adalah khodam. Lah khodam ini juga ada dua. Khodam ini ada dua. Jadi khodam dan ilmu yang berkhodam, maaf, kadang kita sebagai orang melakukan ahli spiritual atau bisa dikatakan paranormal juga boleh, atau perdukunan pun juga boleh. Jadi kalau kita melakukan amalan, entah itu maaf hizib seperti hizib, entah itu hizib barki, hizib nasor, hizib jalani, hizib nawawi, hizib syabdul qadir, terus seperti hizib silah, hizib seperti itu ada khodamnya. Terus kita melakukan amalan ilmu-ilmu seperti getak Jibril, ilmu seperti itulah, itu juga khodam. Dan kalau kita sebagai ahli spiritual atau bisa dikatakan paranormal atau orang pintar atau dukun, kita mengobati dengan kita menggunakan doa-doa hizib seperti itu, atau dengan ilmu-ilmu yang bersanad tapi mengandung khodam, itu insya Allah itu tidak diharamkan. Karena apa? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran hizib yang kita miliki agar si orang itu bisa sembuh. Itu bisa. Itu adalah ketingkatan dari hizib dan ilmu. Dan kalau yang lebih tinggi lagi itu adalah karomah. Jadi karomah itu kadang orang memiliki karomah Wali Songo, Sunan Kalijogo, atau Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan sunan-sunan yang lain atau wali-waliullah yang lain. Kalau kita memiliki karomah seperti itu, pada biasanya kalau kita memiliki karomah, insya Allah hati kita bersih. Walaupun tidak begitu bersih, tetapi kita memiliki banyak kebaikan. Karena sesuatu amalan itu, seumpama kita melakukan amalan Sunan Kalijogo, nah nanti kita mendapatkan karomah Sunan Kalijogo, ya, dan kita untuk membantu kebaikan, bisa dikatakan untuk menolong orang lain. Karena apa? Kita mendapatkan karomah itu kalau tidak dapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa. Kalau kita mengamalkan sesuatu seperti itu, insya Allah juga ada sanadnya. Kita dapat guru dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa. Itu ilmu karomah. Karomah itu di atasnya ilmu yang berkhodam. Jadi sobat-sobatku bisa dikenali. Orang yang ahli spiritual atau orang pintar atau dukun atau seperti itu, nanti sobat-sobatku bisa dikenali ciri-cirinya. Dan yang lebih tinggi lagi adalah orang yang belajar ilmu hikmah. Karena apa? Ilmu hikmah, kita tidak mengharapkan sesuatu apa yang kita inginkan. Seumpama kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kesabaran, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu hikmah dengan sendirinya. Contohnya seumpama mengobati orang, kita bacakan Al-Fatihah atau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah berikanlah pertolongan kepada si fulan agar dia sehat atau diberikan rezeki yang lancar. Terus kita membaca Al-Fatihah seperti itu, secara tidak langsung atau secara kita tidak mengetahui, orang itu dia merasakan apa yang telah diinginkan. Insya Allah dengan seperti ini adalah ilmu hikmah. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, dengan pengetahuan ini bisa Anda pahami
orang dukun perewangan atau ahli spiritual atau paranormal atau orang pintar. Yang lebih tinggi lagi adalah khodam, pendamping. Yang lebih tinggi lagi adalah ilmu karomah. Yang lebih tinggi lagi adalah ilmu hikmah. Ini masih ada yang lebih tinggi lagi, seperti para habaib, para pak kiai. Itu adalah makrifat. Kalau sudah seperti itu sudah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa dia melakukan pun doanya sudah diijabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, apabila sobat-sobatku pergi ke seorang pintar atau dukun atau spiritual atau bisa dikatakan orang pintar, kenalilah dia itu dukun perewangan atau orang pintar atau ahli spiritual. Ahli spiritual itu menggunakan perewangan atau menggunakan ilmu yang berkhodam atau menggunakan ilmu yang karomah atau menggunakan ilmu yang hikmah. Nah, jadi sobat-sobatku bisa dikenali seperti ini. Karena apa? Sekarang itu rame-ramenya dukun syirik, dukun musyrik seperti itu. Jadi bisa dipahami. Tapi yang jelas, kalau kita minta bantuan kepada orang yang memiliki parewangan, itu diharamkan dalam Al-Quran atau dalam agama Islam. Jadi sobat-sobatku bisa dipahami dan bisa dimengerti untuk Anda yang belajar untuk ahli spiritual atau Anda yang belajar untuk pengetahuan. Jadi jangan takut, karena kita katanya kalau pergi ke dukun itu berarti orang yang bodoh, pergi ke paranormal berarti orang yang abnormal. Lah, itu hati-hati, karena pengobatan ada yang namanya medis dan ada yang namanya tidak medis. Karena apa? Di zaman Rasulullah pun tidak ada yang namanya dokter. Rasulullah pun kena sihir, dan sihir itu juga diruqyah. Lah, ruqyah itu juga namanya pengobatan non medis. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, insya Allah, dan jangan takut, jangan berkecil hati. Yang penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berobat kepada orang-orang yang tidak menyimpang dari syariat agama Islam. Insya Allah bisa dimengerti dan bisa dipahami. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang Ali Zubaidi Demak. Wokahi solawate.